Ternyata anime ini bukan sekedar percintaan. Kalian nyadar gak? Sebenarnya dari awal Maki itu bukan takut menyatakan cinta ke Umi. Dia takut sama apa yang bakal terjadi setelahnya. Karena kalau diperhatiin lagi, masalah terbesar Maki bukan soal Umi, tapi perceraian orang tuanya. Maki tumbuh dengan melihat hubungan yang awalnya merupakan sebuah keluarga, akhirnya bisa berantakan juga. Dan tanpa sadar, pengalaman itu bikin dia punya ketakutan sendiri terhadap hubungan. Makanya, waktu hubungannya dengan Umi mulai semakin dekat, ada bagian dari dirinya yang terus mikir, kalau aku benar-benar deket sama seseorang, terus akhirnya berpisah juga, gimana? Dan menurutku, ini yang bikin perkembangan Maki menarik. Karena selama ini, kita mungkin melihat ceritanya sebagai Maki suka Umi, berusaha mendekati Umi, akhirnya menyatakan perasaan. Padahal, kalau dilihat dari sisi Maki, dia sebenarnya sedang belajar menerima kalau sebuah hubungan gak harus berakhir seperti hubungan orang tuanya. Bahkan, ada satu momen yang menurutku cukup penting. Ketika Maki akhirnya mengakui kalau di dalam dirinya masih ada keinginan supaya orang tuanya kembali bersama. Dia tahu itu hampir mustahil. Tapi untuk pertama kalinya, dia berani mengucapkannya. Dan menurutku, justru itu salah satu bentuk penyembuhan Maki. Bukan karena masalah keluarganya tiba-tiba selesai, tapi karena akhirnya dia berhenti memendam sesuatu yang selama ini bahkan sulit diakui sendiri. Setelah itu barulah Maki bisa kembali menghadapi perasaannya kepada Umi. Dan kali ini bukan sekedar, aku juga menyukaimu. Tapi dia benar-benar bisa mengutarakan apa yang dia rasakan dan inginkan. Jadi kalau dipikir-pikir, romance Maki dan Umi mungkin bukan inti dari perjalanan Maki. Romansnya justru menjadi tempat Maki belajar lagi tentang percaya, berharap, dan berani mencintai seseorang tanpa terus dihantui kemungkinan kehilangan. Seperti kata pepatah, cintailah dirimu sendiri sebelum belajar mencintai orang lain. Menurut kalian gimana?